Oke. Selamat siang, selamat pagi, ataupun selamat sore, Pak. Saya Ramko Pandusian dari Prodi Informatika. Eh, saya ingin mempresentasikan perbaikan UTS yang dimana kita disuruh untuk membuat sebuah vektor matematika dan vektor itu terbuat dari pemrograman komputer yang menggunakan sebuah titik dalam ruangan tiga dimensi. Sebuah, dan sebuah vektor ini memiliki tiga komponen X, Y, dan Z. Nah, selanjutnya, balik coy. Untuk implementasi vektornya terdiri dari yang pertama itu untuk definisi dan spesifikasi selektor, yang kedua definisi dan spesifikasi konstruktor, ketiga definisi dan spesifikasi predikat, yang keempat definisi dan spesifikasi operator. Uh, Selanjutnya struktur proyek yang pertama itu untuk definisi dan tipe data yang saya gunakan. Data vektor. Vektor ini yang terdiri dari tiga tipe data, X sebagai double, Y, Y sebagai double, dan Z sebagai double. Selanjutnya, untuk definisi dan spesifikasi selektor, di mana get X ini untuk mengembalikan nilai dari sumbu X pada vektor 3, get Y ini untuk mengembalikan sumbu Y pada vektor ketiga. Yang selanjutnya, get Z untuk mengembalikan sumbu Z pada vektor yang ketiga. Nah, di sini juga terdapat make vector untuk membuat make vector ini untuk membentuk vektor dari sudut X, Y, dan Z. Nah, selanjutnya is origin ini untuk mengecek apakah vektor vektor itu berada di posisi origin ataupun di posisi 0,00. Yang selanjutnya is right ini untuk mengecek vektor berada di posisi 1,00. Yang selanjutnya is up untuk mengecek vektor apakah vektor berada di atas. Yang selanjutnya is forward ini untuk mengecek apakah vektor berada di posisi 0,01. Di sini ada is one. Is one ini untuk mengecek apakah nilai pada sudut X, Y, dan Z itu eh, 1. Selanjutnya is left itu untuk mengecek apakah vektor berada di posisi min 1,0 dan dari sumbu Z 0. Is down ini untuk mengecek apakah vektor berada di posisi 0, min 1, dan 0. Is back mengecek apakah vektor berada di posisi 0, 0, min 1. Kalau di is equal ini untuk membandingkan nilai kedua vektor. Nilai dari antara dua vektor. Misalnya terdapat vektor L dan juga vektor H, maka dibandingkan vektor L dari sumbu X, vektor A dari sumbu X, vektor L dari sumbu Y, vektor A dari sumbu Y, dan vektor L dari sumbu Z, dan vektor A dari sumbu Z. Selanjutnya is not equal ini untuk membandingkan apakah kedua vektor LH ini apakah tidak sama dengan menggunakan fungsi is equal di atas yang saya realisasikan. Saya tinggal menambahkan eh, tanda ketidaksamaan. Selanjutnya vektor max ini untuk mengembalikan nilai tertinggi dari dua buah vektor dari nilai X, Y, dan Z.
Jadi masing-masing dari sumbu X dicek untuk kedua vektornya apakah sumbu X dari vektor L ataupun dari H adalah mendapatkan nilai max, dan juga Y dari sumbu Y mengecek apakah sumbu vektor L ataupun H dari sumbu Y terdapat nilai max dari X, Y, Z. Selanjutnya vektor min ini sama seperti vektor max, kita tinggal merealisasikannya dengan mengganti fungsi max menjadi min. Selanjutnya magnitude ini untuk menghitung vektor. Untuk menghitung vektor, kita menjumlahkan vektor 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 dari sumbu X dan dari sumbu Y dan dari sumbu Z. Kemudian didesimalkan untuk mengambil dua angka di belakang koma. Selanjutnya normalized ini untuk menghitung vektor yang sudah dinormalisasikan sehingga memiliki magnitudo 1. Sehingga di sini saya menggunakan desimal juga supaya input yang saya terima itu tidak melebihi dari 3 angka atau 4 angka dalam koma. Magnitude sama magnitude sumbu X dari vektor L dibagi dengan magnitude, sumbu Y dari L dibagi magnitude, sumbu Z dari vektor L dibagi magnitude, sehingga bentuk vektor X, Y, Z dari masing-masing sudut vektor L. Selanjutnya itu dot product ini sendiri untuk menghitung dari dua vektor yaitu V dan W. Untuk vektor dot product ini cukup mudah. Ini hanya menjumlahkan vektor 1 dengan vektor 2. Yang dimana vektor 1 dari X dari L dari sumbu X dan vektor A dari sumbu X, vektor Y dari vektor L, vektor H dari sumbu Y, dan vektor Z dari vektor L dari sumbu Z dikali vektor Z dari sumbu H. Sehingga untuk memperkecil angkanya, saya mendesimalkan dan menggabungkan hasil dari dot product. Selanjutnya itu ada cross product. Untuk cross product ini sendiri, untuk menghitung cross product pada vektor yaitu dengan V dan W, yaitu dengan cara membuat vektor vektor L dari sumbu Y dan vektor Z dari vektor H dari sumbu Z yang dikalikan kemudian dikurangkan dengan kedua vektor dari sumbu yang sama dari sumbu yang berbeda. Kalau dari vektor L kita menggunakan XJX. Kalau dari vektor H saya mengalihkan sudutnya ZXY. Sebenarnya ini sama aja, tidak berpengaruh karena kedua vektor dikalikan sehingga tidak menghasilkan suatu masalah ataupun problem untuk hasil dari cross product. Selanjutnya Angel ini untuk menghitung sudut antara vektor yaitu vektor V dengan W yang didesimalkan sebanyak 2 kali. Hasil dari Angel magnitude 1 dikali magnitude H, magnitude L dikali magnitude vektor 1 kali vektor 2 yang didot produkkan L per H, kemudian didesimalkan, yang kemudian dihapuskan, yang kemudian hasilnya menjadi desimal 2 angka belakang. Selanjutnya Angel radian ini Angel radian ini sama juga seperti Angel di atas, tapi Angel radian ini untuk mencari hasil dari sudut ini untuk Angel ini untuk radian.
untuk mencari sudut dari radian dari vektor yang vektor L dan H yang dua-duanya saya gunakan. Selanjutnya itu untuk apa ya, di selanjutnya itu untuk scale ini sendiri. Selanjutnya itu distance ini untuk menghitung jarak antara dua vektor, yaitu vektor 1 dan 2, di mana yang cara menghitungnya ini saya telah menggunakan rumus yang sesuai dengan di modul. Nah, distance L dan distance vektor 1 dari vektor 2 desimal square get get x atau sumbu dari sumbu x dari vektor h dikurang vektor x dari sumbu L kuadrat ditambah get vektor sumbu y dari vektor h dan sumbu y dari vektor L dikuadratkan ditambah vektor vektor h dari sumbu z dan dikurang vektor L dari sumbu z dikuadratkan dan kemudian di square atau diakarkan dan hasilnya didesimalkan untuk mengambil aduh untuk mengambil nilai desimalnya. Selanjutnya itu scale ini sendiri, scale untuk melakukan skalarisasi untuk perubahan ukuran dari vektor P terhadap T. Yang cara membuat vektor L dikali K ataupun konstanta, vektor Y dari sudut Y dikali konstanta, vektor Z dari vektor L dikali konstanta. Selanjutnya F vektor untuk menjumlahkan kedua vektor. Kita tinggal menjumlahkan dari ketiga sudut masing-masing vektor. Selanjutnya subvektor ini sama juga, ini untuk mengurangkan dua vektor per komponen. Yang dimana caranya itu untuk mengurangkan vektor 1, vektor 2 dengan melalui tiga sudut. Selanjutnya mul vektor ini sendiri untuk mengalihkan dua vektor per komponen. Nah, kita tinggal mengalihkannya dari sudut X, sudut Y, dan juga sudut Z dengan dua vektor. Selanjutnya di vektor untuk membagikan masing-masing vektor per komponen. Yang dimana hasilnya itu akan didesimalkan, untuk desimal sesuai output yang diminta di modul, desimal satu angka di belakang koma. Selanjutnya refleks ini untuk mencerminkan sebuah vektor P terhadap bidang yang didefinisikan oleh sebuah vektor W. Untuk rumus yang saya gunakan sesuai dengan modul, yang selanjutnya LRP ini sendiri untuk melakukan interpolasi linear antara dua vektor. Selanjutnya, rumus desimal yang saya gunakan untuk merealisasikan fungsi-fungsi desimal yang saya gunakan di atas, saya mendefinisikan fungsi desimal 1 dan desimal 2. Ini main input output, main do, ini X1, Y1, Z, semuanya untuk membaca sudut yang saya berikan dan konstanta yang saya berikan. Yang dimana sudutnya ini yang saya berikan ini adalah sebuah untuk meminta outputnya. Let PW ini untuk membuat vektor 1 dan vektor 2. Put string line ini sendiri untuk membaca semua fungsi yang saya gunakan di atas. Sekian presentasi. Selanjutnya saya akan, ini rumus yang saya gunakan sesuai dengan modul di atas, yaitu rumus magnitude yang saya realisasikan dalam bentuk program Haskell. Selanjutnya ini saya akan mencoba untuk main demo. Nah, di sini
Saya akan mendemo program saya. Sangat padat. Begini. Sehingga sedemikian output yang saya terima sesuai dengan output yang diberikan di modul. Sekian presentasi saya. Terima kasih.